sebelum mengenal lebih jauh tentang Quora itu apa, jadi konsep dasar dari Quora adalah semua user bisa membuat postingan yang berbentuk pertanyaan, kemudian menyampaikan pendapat mengenai topik dari user lain. User akan memperoleh jawaban dari pengguna lain layaknya forum tanya jawab. Nah, pada awal didirikannya konsep Quora ini sendiri itu sangat sederhana, seperti mengumpulkan pertanyaan serta jawaban untuk topik tertentu. Selain itu, para pengguna lainnya juga bisa ikut memberi suara serta pendapat. Jawaban yang terlengkap nantinya akan memperoleh kredit ataupun upvote dan akan ditayangkan. Selain itu, jawaban yang sebelumnya sudah diberikan juga bisa diperbaiki kembali. Untuk konsep Quora sendiri hampir serupa dengan Reddit seperti memberi kolom pertanyaan dari sesama pengguna. Sejarah Quora. Pada awalnya Quora didirikan Adam D'Angelo, seorang mantan Chief Technical Officer Facebook. Ia kemudian keluar dari Facebook Januari 2010 lalu membuat Quora. Ia berkata jika mendapat inspirasi membuat Quora karena berpikir jika ada banyak situs question dan answer namun tidak terlalu baik. Basis pengguna Quora kemudian mulai tumbuh dengan pesat pada Desember 2010. Sedangkan di bulan Maret 2010, Quora menerima modal yang berasal dari benchmark kapital yang juga memberi nilai startup sebanyak 86 juta dolar. Sayangnya Quora kurang begitu populer di negara kita. Masih banyak yang belum mengetahui fungsi Quora itu sebagai apa. Jika ditanyakan kepada lingkungan kita sendiri pun terkadang hanya 1-3 orang saja yang mengetahui Quora itu dari 10 orang yang kita tanyai. Karena Quora mempunyai karakteristik konten yang berupa teks yang dianggap kurang menarik di kalangan orang Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat Quora. Yang pertama, mendapatkan jawaban terbaik dari pertanyaan yang diajukan. Nah, jika kita tidak menemukan jawaban di mesin pencarian, Quora ini bisa menjadi salah satu wadah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan kita. Karena di dalam Quora ini banyak sekali alih-alih yang dapat memberikan jawabannya terkait pertanyaan kita, dan tentunya jawaban itu dapat dipercaya. Kedua, tempat berbagi ilmu. Di Quora sendiri, jangan heran kalau banyak sekali ilmu-ilmunya. Karena apa? Karena di dalam Quora sendiri, banyak juga pakar-pakar yang suka membagikan ilmunya lewat aplikasi Quora. Lalu ketiga itu ada menyediakan topik yang beragam. Di sini nggak cuma satu topik aja, pasti banyak. Karena di dalam Quora sendiri juga banyak pertanyaannya. Mulai dari yang penting sekali sampai yang mungkin terkesannya simple, tapi ada beberapa orang yang ingin menemukan jawaban di balik pertanyaan simpel itu. Lalu ada memberikan inspirasi untuk pengguna lainnya. Nah, untuk memberikan inspirasi untuk pengguna lainnya, biasa lewat karya tulis, lewat karya video, atau lewat karya foto yang disebarkan. Dari foto, video, dan tulisan itu bisa menjadi inspirasi buat pengguna lain untuk membagikan ilmunya. Mungkin lagi ngebahas video tentang penyakit COVID, lalu dari video penyakit COVID itu banyak orang yang berargumen terkait bagaimana cara mengatasi COVID itu. Lalu yang terakhir ada mengajarkan sopan santun. Nah, mengajarkan sopan santun itu penting dalam Quora. Karena yang kita tahu, kebanyakan pengguna Quora itu ahli atau pakar di bidang sesuatu. Jadi sudah sepatutnya sopan santun harus kedepankan untuk menyebarkan, mengayomi, membagikan informasi yang anti hoax tentunya, dan membagikan ilmu agar Quora menjadi bermanfaat bagi penggunanya. Sekian dan terima kasih.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait target audiens Quora. Target audiens Quora adalah masyarakat yang hobi dalam menulis, senang dalam mencari ilmu baru, serta membagikannya. Karena kita bisa lihat penggunanya rata-rata adalah ahli di bidang tertentu, yang sedang mencari tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak ketahui atau bukan di bidangnya. Oleh sebab itu, ia menanyakan pertanyaan tersebut di Quora. Nah, karena adanya sistem kredensial, sehingga jawaban-jawaban yang dilontarkan lebih dapat dipercaya. Kita bisa lihat kadang kalau ada di bio-nya, atau kadang kalau di jawabannya, kalau banyak orang yang setuju terkait jawabannya, kita bisa menganggap bahwa itu jawaban terbaik atas pertanyaan yang kita lontarkan atau kita tanyakan. Nah, umur rata-rata pengguna Quora antara lain 20-35 tahun. Itu disebabkan karena daya tarik Quora yang cenderung lebih ke sifat yang lebih serius. Namun kalau dilihat perubahannya sampai sekarang, Quora jadi lebih santai, tapi tetap mengedepankan nilainya, yaitu menjadi penjawab atas tiap pertanyaan-pertanyaan yang sering dibingungkan oleh masyarakat. Kelebihan Quora yang pertama, pemakaian bahasa yang sopan. Yang kedua, jawaban yang bisa dipercaya. Yang ketiga, memiliki sistem fair judging. Dan yang terakhir, tidak menyediakan informasi yang hanya sekedar hoax. Selanjutnya, kekurangan Quora adalah yang pertama, tidak punya fitur blokir permintaan jawaban yang masuk. Yang kedua, tidak dapat memakai kolom table untuk jawaban pertanyaannya. Yang terakhir, push notification tetap masuk meski sudah diatur menjadi mati di menu setting page. Fitur-fitur pada Quora. Yang pertama ada fitur tanya jawab. Fitur ini memiliki prinsip be nice, be respectful yang memungkinkan penggunanya untuk selalu mengedepankan bahasa yang sopan dan santun. Yang kedua ada fitur anonim, digunakan oleh pengguna yang ingin merahasiakan identitasnya atau sekedar ingin menghindari terjadinya perdebatan di antara sesama pengguna. Yang ketiga ada fitur aktivitas. Fitur ini mirip dengan fitur history pada umumnya, di mana bisa menyimpan jawaban yang menurut kita menarik untuk dibaca kembali. Yang keempat ada fitur editing, digunakan untuk memperbaiki kesalahan penulisan pertanyaan, jawaban maupun komentar. Yang kelima ada fitur tag, digunakan untuk menandai pengguna untuk mendukung naik upvote atau mendukung turun jawaban downvote. Selanjutnya ada combination platform dan format. Yang pertama digunakan untuk tempat diskusi, yang kedua adalah tempat untuk berbagi ilmu lewat tulisan, video, dan gambar. Selanjutnya, Quora dalam bisnis. Nah, dalam Quora ini juga kita bisa menggunakan untuk berbisnis dengan cara menggunakan kata kunci. Nah, di sini persiapkan daftar kata kunci yang relevan dan apa saja yang ingin dipasarkan. Kata kunci ini terkait dengan produk atau layanan dan manfaat yang diberikannya kepada pengguna. Misalnya adalah pemantau alat media. Dengan para pembisnis menggunakan pemantau alat media dan mempostingnya, maka para user akan terpengaruh dan akan muncul di benak saat memikirkan pemantauan media tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.